5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang di channel Ibu Rusdiana. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Nah, kita belajar di bab 1, sudah besar. Bagian yang pertama nih anak-anak, nanti ada beberapa kegiatan pembelajaran di bab 1 ini. Jadi terus semangat belajar ya, dan jangan lupa terus subscribe ya, supaya kalian dapat update video terbaru dari Ibu Rusdiana. Nah, sekarang ayo kita belajar sudah besar dengan penuh semangat. Nah, kalian sudah semakin besar sekarang, sudah kelas 4 nih. Coba kalian perhatikan teman-teman kalian sekelas. Ada yang berubah, ada yang tidak, ada perubahan fisik mungkin yang terlihat. Misalnya, ada yang badannya makin tinggi, lalu mungkin ada rambutnya yang makin panjang. Lalu ada yang tubuhnya semakin besar. Nah, itu perubahan fisik yang terlihat ya. Lalu ada pula loh perubahan yang tidak terlihat. Misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau ada yang sudah lebih percaya diri nih, lebih berani berbicara di depan kelas ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan yang tidak terlihat ya, anak-anak. Mari kita baca bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Kira-kira tentang apa ya? Mari kita simak bersama-sama. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terimakah? Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya, jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai, bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku, Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal.
Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret. Kak, baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, kata usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya di cermin. Ternyata Lala memang sudah tidak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore! Teriak Kiki dengan senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Anak-anak hebat, dari bacaan tadi, ayo kita menjawab beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan kita bisa jawabnya bersama. Yang pertama, coba kalian sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatan kalian sendiri. Ini contoh ya dari Bu Rusdiana. Kiki tadi memakai baju Kak Lala. Kak Lala marah dan menyuruh Kiki melepas baju itu. Saat baju itu dipakai Kak Lala, tiba-tiba sobek karena kekecilan. Nah, itu contoh menyampaikan kembali cerita tak muat lagi dan kalian bisa membuat dengan kalimat kalian sendiri ya. Mengapa ya Lala bisa kesal pada Kiki? Nah, Lala kesal pada Kiki karena Kiki memakai baju polkadot milik Lala. Dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Saat Lala memakai baju itu dan ingin menggaruk badannya, baju itu sobek. Menurutmu, bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Mungkin Lala sedih karena tidak mendengarkan kata Kiki, sehingga bajunya sobek. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian juga punya adik? Nah, bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta oleh adik? Apakah kalian marah-marah juga seperti Lala? Nah, jadi bagaimana ya kalian bisa berbagi dengan saudara kalian ya? Selanjutnya, Ibu ingin kalian bayangkan jika diri kalian itu sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Nah, atau sebaliknya, bagaimana perasaan Lala jika menjadi Kiki yang dimarah-marahin oleh kakaknya si Lala tadi? Jadi seperti itu ya. Nah, kalian sudah memahami ya bacaan tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat transitif dan intransitif. Apa itu kalimat transitif dan intransitif?
Nah, kalian harus mengetahui dulu bahwa sebuah kalimat memiliki unsur-unsur atau memiliki pola-pola yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang biasa disebut dengan SPOK. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu SPOK. Nah, S-nya adalah subjek yang disingkat dengan huruf S, dan P adalah predikat, dan O itu adalah objek, dan K adalah keterangan. Di mana subjek ini adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Kemudian predikat yang disingkat dengan huruf P itu adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Dan yang selanjutnya itu adalah objek yang disingkat dengan huruf O, di mana objek ini adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Kemudian keterangan ini adalah menyatakan bahwa keterangan waktu, tempat, cara, tujuan, dan alat. Nah, ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Nah, kita bahas satu persatu ya, anak-anak. Di mana kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Contohnya, Rani memetik jambu, di mana R sebagai subjek, memetik sebagai predikat, dan jambu sebagai objek. Jadi bisa ditulis dengan SPO ya. Subjek, predikat, dan objek. Contoh kalimat transitif yang lain, Ika memakan sate di depan rumah. Ika sebagai subjek, memakan sebagai predikat, sate sebagai objek. Di depan rumah sebagai keterangan tempat. Nah, selanjutnya, Ibu berbelanja buah di pasar. Ibu sebagai subjek. Berbelanja sebagai predikat. Buah sebagai objek. Di pasar di sini adalah sebagai keterangan tempat. Contoh lainnya, Paman menyirami tanaman di sore hari. Paman sebagai subjek, menyirami sebagai predikat, tanaman sebagai objek. Di sore hari sebagai keterangan waktu. Ayah membeli buku kemarin siang. Ayah membeli buku kemarin siang. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buku sebagai objek. Kemarin siang keterangan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat intransitif.
Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Contoh, Yoga bernyanyi. Yoga sebagai subjek. Bernyanyi sebagai predikat. Jadi kalimat intransitif hanya cukup subjek dan predikat tanpa memerlukan objek. Contoh lain dari kalimat intransitif. Lani menangis di kamar mandi. Lani sebagai subjek, menangis sebagai predikat. Di kamar mandi sebagai keterangan tempat. Adik membaca di kelas. Adik sebagai subjek, membaca sebagai predikat, di kelas sebagai keterangan tempat. Sekarang tugas kalian, buatlah 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif. Nah, oke, sampai jumpa di berikutnya ya.